hasil terakhir dari survei yang dilakukan bersama-sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Research dan Inovasi Nasional (BRIN), badan yang baru, bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik, ada angka kenaikan untuk prevalensi narkotika. Pada waktu saya datang bulan lalu di sini menyampaikan hasil data 2019 itu 1,8%, sekarang menjadi 1,95% survei prevalensi dari narkotika di Republik Indonesia. Ada kenaikan, tetapi ada juga hal yang baik bahwa dari kenaikan itu untuk di pedesaan terjadi penurunan peredaran narkotika. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders dari BNN dengan stakeholders yang ada termasuk pemerintah daerah. Itu program-program di desa boleh dikatakan berhasil untuk menekan peredaran narkotika. Jadi program yang dilakukan BNN adalah program Desa Bersinar di bawah komando lagi dari Bapak Sofyan, Irjen Pol Sofyan Salif. Tapi ada tapinya. Tapi tingkat penyalahgunaan narkotika di perempuan di desa dan di kota meningkat. Nah, ini kita perlu waspadai sekarang ini karena pergeseran juga tempat penggunaan narkotika yang dari tempat hiburan bergeser ke perumahan. Kalau kita lihat dengan keadaan yang tadi survei secara statistik kuantitatif, kita berada di lingkungan universitas, tetapi kalau kita lihat juga data kualitatif dan data real yang ditemukan memang juga sama. Contohnya di kejahatan narkotika di dalam kejahatan ini bukan berarti hal yang baik ya, tetapi hal yang perlu menjadi kualitatif karena kita lihat dari jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia lebih banyak kejahatan narkotika, sehingga saya sebagai kepala BNN untuk narkotika ini kita perlu selamatkan dengan kami akan mengamandemen undang-undang bersama dengan aparatur pemerintah yang lain, stakeholders, Kementerian Hukum dan seluruh kepolisian, kejaksaan, sehingga para penyalahguna narkotika ini harus diselamatkan. Kita akan merubah undang-undang bukan dipidanakan, karena mereka masuk di penjara, masuk di lembaga pemasyarakatan, dia pemakai, dia gaul dengan kurir, dia jadi kurir lagi, dia gaul dengan bandar, dia jadi bandar, dia biasanya pakai sedikit, dia akan mencari lebih banyak, dan ini permasalahan. Di samping itu juga terjadi masalah secara geostrategis dan geopolitik di negara tetangga. Di Golden Triangle ada Myanmar yang sekarang menjadi junta militer. Terjadi banyak prekursor dari China masuk ke Myanmar, diproses di Myanmar dan masuk ke Indonesia. Jumlahnya sangat besar. Itu antara BNN dan seluruh stakeholders itu sampai sekarang sudah 10 ton menyita metafetamin atau syabu. Kemudian masalah juga di Golden Crescent. Saya kira ada yang tidak, ada yang abstain. Kalau calon pemimpin yang tidak katakan lagi, sekarang katakan no, misalnya 1, 2, 3. Jadi walaupun di tempat
Izin Jenderal. Izin Jenderal. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Ibu Rektor Universitas Samratulangi. Dalam kaitan program kita yang disebut dengan P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, hasil survei terakhir 2021 yang terbaru, ada peningkatan penggunaan narkotika sebanyak 1,95% dari 1,8%. Kemudian kalau kita lihat penyitaan yang kita lakukan, operasi pemberantasan yang dilakukan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan seluruh stakeholders. Jadi atas perintah Bapak Presiden, atas perintah dari Presiden, kita bekerja sama dengan seluruh stakeholders yang ada, kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Banyak sekali dilakukan penyitaan dan kita tahu juga bersama bahwa terjadi masalah di Golden Crescent dan Golden Triangle. Saya memilih Sulawesi Utara, kenapa? Tingkat prevalensi di Sulawesi Utara termasuk tidak terlalu tinggi, sehingga dengan kegiatan kita melakukan bersama untuk kegiatan pencegahan, juga kita meminimalisir peredaran gelap narkotika di lingkungan kampus. Kita tahu di tempat-tempat lain banyak dilakukan operasi dan banyak juga terjadi peredaran gelap narkotika di lingkungan kampus. Tetapi yang paling penting adalah pesan damai, pesan untuk tidak menggunakan narkotika, walaupun ingat juga, walaupun memang di pedesaan terjadi penurunan, saya boleh katakan karena kita melakukan operasi yang disebut dengan Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba, di mana kita juga bekerja dengan seluruh stakeholders terkait. Kemudian kita juga menyasar kepada perempuan dan anak. Namun terjadi pergeseran juga untuk di wilayah ada sedikit kenaikan untuk wanita, untuk pengguna narkotika. Mungkin juga karena masalah COVID ini ada penggunaan atau drug abuse dari tempat hiburan bergeser kepada perumahan. Itu hasil survei yang kita lakukan bersama antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BRIN, ya, dan Badan Pusat Statistik. Nah, ini saya sekali lagi berterima kasih kepada Sulawesi Utara, khususnya Rektor Universitas Samratulangi dan jajaran. Kita menggunakan tempat ini, tempat kita menyampaikan salam damai, salam anti narkotika. Orang bisa berbahagia dengan bernyanyi Sing Against Drugs, menyanyi melawan narkotika. Menyanyi itu yang paling gampang, tidak perlu menggunakan yang lain, tetapi bernyanyi. Dan saya tahu bahwa Sulawesi Utara adalah yang terbaik untuk choir, sehingga kita coba dari Sulawesi Utara ini dan mengumandangkan lagu pesan anti narkotika. Mungkin ada Ibu Rektor. Jenderal izin, mengapa memilih Manado untuk? Ibu Rektor dulu. Ya silakan. Apa yang harus saya sampaikan? Silakan kalau ada. Gimana ketika digandeng oleh BNN RI untuk melakukan kegiatan ini, Unsur sendiri seperti apa melakukan pencegahan narkoba di tingkat mahasiswa? Ya, terima kasih. Kita berbangga sekali bahwa kita dipercayakan oleh BNN untuk menggunakan kampus Universitas Samratulangi sebagai tempat untuk melakukan kompetisi paduan suara Sings Against Drugs, dan tentu kepercayaan ini harus kita gunakan semaksimal mungkin. Dan tentunya kampus Unsrat ini selama pandemi ini hampir 2 tahun memang mahasiswa tidak datang kampus, tetapi saya tadi katakan kepada Kepala BNN bahwa jika ada mahasiswa yang terlibat silahkan diproses. Mudah-mudahan tidak ada. Jenderal, penegasan kembali mengapa memilih Manado untuk memulai Sing Asong narkoba ini? Sekali lagi bahwa saya katakan bahwa untuk pesan damai, pesan prevention, dan juga mengakhiri tahun ini dalam rangka juga
saya inginkan, jadi tidak seperti berikut sebelum-sebelumnya, bahwa ke depan untuk menjelang Natal akan meminimalisir penggunaan narkotika. Kita tahu nanti tempat-tempat hiburan akan dibuka, kemudian kerumunan orang sudah mulai, walaupun dengan protokol kesehatan, ya, termasuk kegiatan ini amat sangat ketat protokol kesehatan. Saya lihat, terima kasih semua jurnalis sudah memakai gelang, itu tanda bahwa Anda sudah diperiksa antigen dan tetap kita pantau. Nah, kemudian juga bahwa Sulawesi Utara ini bisa menyerukan pesan damai. Yang paling penting lagi adalah pesan untuk perang melawan narkotika. Jadi walaupun pesannya damai, tetapi untuk narkotika ini kita harus berperang bersama dan melibatkan BNN. Kita hanya lembaga yang dipercayakan oleh undang-undang dan pemerintah, tetapi yang paling penting adalah peran serta rakyat Sulawesi Utara untuk ikut bersama-sama menyelamatkan, karena kita tahu ada kenaikan, jadi dari 3,4 juta walaupun dengan situasi COVID, tapi sekarang naik di atas 3,6 dengan penelitian yang seperti saya katakan tadi untuk prevalensi. Tetapi juga dibandingkan dengan jumlah penyitaan, barang bukti yang ada sama, terutama metamfetamin ini termasuk tinggi dan juga masuk sampai Sulawesi Utara. Jadi, dan termasuk harga untuk metamfetamin atau syabu ini di Sulawesi Utara ini termasuk cukup tinggi, Saya juga lagi mempelajari kenapa masyarakat padahal dengan keadaan ekonomi yang seperti sekarang ini. Tapi hal-hal lain juga mungkin karena orang stres dan sebagainya. Tetapi bagi saya yang penting kita bersama-sama mengajak seluruh lapisan masyarakat, mengajak university, mengajak tokoh-tokoh pemuda, ya. Tapi dalam survei itu bukan hanya pemuda, dari umur 15 sampai 64 tahun itu banyak yang terlibat, dan termasuk juga yang kita rehabilitasi masih termasuk tinggi. Ya. Ada lagi yang kenapa memilih platform menyanyi untuk melawan narkoba? Yang paling gampang adalah how to sing, bagaimana kita bernyanyi. Ini adalah, kalau kita lihat platform orang berpikir bahwa tempat hiburan atau tempat orang untuk istilahnya anak muda gemerlap, dunia dugem itu adalah di tempat hiburan. Salah satu yang bisa kita suarakan juga dan mengajak adik-adik ini yang mengikuti lomba ini adalah mereka menjadi duta-duta anti narkotika. Dengan bernyanyi, pesan tersampaikan. Dia menyanyi lagu narkoba adalah musuh bersama. Nah, itu kan terpatri dalam hati mereka, keluarganya, didengar oleh orang lain, merasa bahwa itu adalah musuh bersama, musuh negara, musuh kita semua. Sehingga dengan pesan ini menurut saya akan lebih gampang untuk dimengerti daripada hanya kita ceramah tentang anti narkotik dan sebagainya. Bukan berarti itu juga tidak bisa untuk tetapi pesan ini biar digulirkan dan bergulir di kalangan generasi muda, generasi Sulawesi Utara, terlebih untuk Indonesia yang kita cintai. Bagaimana kita bisa lepas dari masalah COVID, kita juga menghadapi masalah narkotika yang adalah pandemik berkepanjangan seluruh dunia. Kalau kita tahu bahwa 270 juta lebih penduduk dunia itu using drugs. Kemudian Indonesia kita di bawah daripada standar internasional.
kerjasama antara seluruh stakeholders, pengampu kepentingan berkaitan dengan pemberantasan narkotika, penanggulangan narkotika, kita terus galakan. Dan tentunya dorongan daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Sulawesi Utara dan Rektor Unsrat dalam hal ini membantu kegiatan ini untuk kita kumandangkan perang melawan narkoba. Kita kumandangkan war against drugs. Hasil prevalensi penelitian survei 2021 ada kenaikan 1,5%. Dari 1,8% pada 2019 sekarang menjadi 1,95%. Namun ada penurunan di pedesaan karena program yang kita galakan bersama dengan seluruh stakeholders adalah program Desa Bersinar, bersih narkoba, dan tentunya bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga. Sehingga kita galakan ini untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan masyarakat dalam rangka kita menekan sekali lagi narkotika ini. Program dari United Nations khususnya dari UNODC adalah kita tekan peredaran gelap narkotika. Dan saya berterima kasih kepada Sulawesi Utara, kita bersama-sama bekerja antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pak Kapolda yang juga adalah teman saya satu lifting, dan Ibu adalah rekan, sama-sama kita akademisi, bersama-sama kita kumandangkan, bersama-sama kita gelorakan perang melawan narkotika. Silakan Pak Mul. Terima kasih kepada Kepala BNN Republik Indonesia. Terima kasih juga kepada Ibu Rektor Universitas Samratulangi yang dimana BNN telah menyelenggarakan sebuah momen yang bersejarah, ya, dimana telah menggelar sebuah acara yang luar biasa dengan tagline Sing Against Drug, ya. Ini tentunya apalagi buat generasi muda, hal ini akan sangat penting sekali, terutama di dalam menyelamatkan bangsa dari ancaman rongrongan yang dapat menghancurkan bangsa, yaitu ancaman narkoba. Hal ini tentunya akan sangat berarti sekali bagi upaya sebuah bangsa untuk mempertahankan diri agar tetap eksis dan semakin jaya ke depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNN Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Kuluse yang telah menyelenggarakan, kemudian Ibu Rektor Unsrat yang telah menyediakan tempat maupun dengan berbagai bantuan yang diberikan. Sekali lagi terima kasih. Ya, Bu Rektor, gimana Bu Rektor dengan hasil pencapaian malam ini seperti apa yang Anda lihat dari kesuksesan acara ini? Luar biasa. Saya salut kepada BNN yang telah melaksanakan acara ini di Universitas Samratulangi dengan Sing Against Drug. Ini ide yang luar biasa, dengan sederhana bisa memberantas narkoba. Jadi kita dengan menyanyi, kita dengan sukacita, kita berantas narkoba. Dan ini digelorakan dari Sulawesi Utara, dari Unsrat, dan ini kita perang terus melawan narkoba seperti yang disampaikan oleh Kepala BNN Republik Indonesia. Dan acara ini salut, sukses besar karena sebelumnya persiapannya lumayan singkat, hanya sekitar 3-4 minggu, dan ini luar biasa dengan jumlah peserta yang signifikan dan paduan suara yang dihasilkan itu sangat-sangat bagus. Terima kasih kepada BNN, terima kasih juga kepada Kapolda, Pak Kapolda, terima kasih banyak. Semua kita ucapkan terima kasih, jaga kesehatan dan tetap prokes. Terima kasih. Terakhir, Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Wow. Selamat Natal, Jenderal. Selamat Natal.
kemudian kami berdua menjadi komandan beton Taruna. Kalau saya mengajarnya reserse, beliau mengajarnya menembak, sehingga kemarin kita ada acara menembak di Kodam. Kemudian juga yang mewakili Bapak Pangdam itu teman saya juga. Pak sekarang karena kolonel saya suruh beri ya beri. Ini teman saya. Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Petrus Rehan Kolose. Untuk peserta yang mendapatkan penghargaan ini akan mendapatkan sertifikat dan HP. Baiklah, Jury Award for Favorite Music Arrangement diberikan kepada Yaris Banduang SP. Untuk 4 juta rupiah diberikan kepada Antari Sarapa. Jatuh kepada Gloria Taratara Teen Choir dari Tomohon dengan konduktor Wandi Redman. Bensar Choir dari Jackson Steve Paniman. Dan untuk juara ketiga akan mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Dengan total nilai 80,93 medali emas jatuh kepada Manado Catholic Teenagers Choir dari Manado dengan konduktor Marco Rafael Nicholas.
dengan total nilai 81,85 medali emas jatuh kepada Nice Boys Girls selamat untuk peserta kategori banyak selamat buat dari Tenor yang sudah memberikan karya terbaiknya menciptakan lagu War on Drugs. Ini merupakan contoh yang sangat baik bagi seluruh generasi muda yang hadir saat ini untuk bersama-sama perang melawan narkoba. Ini dari masing-masing paduan suara untuk mengambil Blue Choir Fakultas Teknik Unsur lalu dengan konduktor Josia Zebanya Raul. Dari Bitung dengan konduktor Rai Shalom Papa. Musika Saka Mix Choir dari Tomo dengan konduktor Christopher Laurentius Andi. kami mengundang Deputi Pencum. Unima. Ini saja kami membacakan juara ketiga kategori umum. Dan untuk juara ketiga akan mendapatkan hadiah uang sebesar 5 juta rupiah beserta trofi juara. Dengan total nilai 85,75 medali emas jatuh kepada Unima Choir. Juara kedua akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah beserta trofi juara dengan total nilai 86,20 medali emas jatuh kepada